Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before start our lesson, let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja ke pembahasan soal yang sudah ditugaskan kemarin ke kalian. Soal IPA ya. Let's answer number one. What is the meaning of healthy food? Apa makna dari makanan yang sehat? Oke, kemarin kita baca sebagian dari kalian udah bagus jawabannya. Jadi gini, makanan yang sehat adalah makanan yang memenuhi segala kebutuhan tubuh kita. Itu makanan yang sehat. Tubuh kita itu membutuhkan banyak hal. Dimulai dari karbohidrat, lemak, mineral, protein, vitamin, dan juga air putih atau air biasa. Nah, itu kebutuhan kita, tubuh kita, bukan kebutuhan kita, tapi kebutuhan tubuh kita. Di mana makanan yang sehat yaitu makanan yang dapat memenuhi kebutuhan tubuh kita. Ketika tubuh kita terpenuhi, maka tubuh kita akan menjadi sehat. Ketika makanan tersebut dapat kita penuhi untuk tubuh kita konsumsi, maka makanan tadi bisa menyehatkan tubuh kita. Itu adalah makanan yang sehat. Yang kedua, bukan nomor 2 loh ya, penjelasan selanjutnya, selain makanan yang dapat memenuhi kebutuhan kita, makanan yang sehat, healthy food, itu juga merupakan makanan yang tidak mengandung racun, yang tidak membawa efek buruk terhadap tubuh kita. Itu makanan yang sehat. Oke. Nah, dalam Islam juga, biar kita sehat, itu ada aturan, yaitu dengan cara memakan makanan yang halal. Di mana makanan yang halal itu pasti menyehatkan. Makanan yang halal pasti menyehatkan. Ada tapinya. Di tapinya nanti akan Mister terangkan di Let's Analyze yang terakhir. Oke? Sekarang kita ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. Mister minta tolong dong foto kameranya dinyalain biar Mister bisa lihat kalian. Biar Mister tahu kalau kalian ikut pelajaran, nggak tiduran, cuma dengerin aja. Oke, good. Sip. Ini ada masih yang belum ini, Mister tunggu. Oke, lanjut nomor 2 ya. Nomor 2, give example 3 kind of animal protein. Soal ini cukup mudah, kita hanya memberi contoh animal protein hewani, 3 macam protein hewani. Yang pertama kita bisa dapat dari daging ayam, daging sapi, daging kambing. Lah, itu sudah terjawab karena cuma 3. Protein hewani itu didapat dari hewan yang halal. Karena kita sebagai umat Islam ya, maka protein hewani harus dari hewan yang halal, disembelih dengan cara yang betul. Itu 3 macam protein hewan. Lalu yang ketiga, give example nomor 3. Ini cukup mudah, nomor 2 dan 3. Yang nomor 3, give example 3 kind of vegetable protein. Yang termasuk protein nabati, jadi vegetable protein itu protein nabati. Mister, ciri-cirinya protein nabati itu dari kacang-kacangan. Berarti bisa kita jawab dengan kacang hijau, atau kedelai. Tahu kedelai ya? Bukan keledai loh ya. Tapi kedelai. Yang bahan buat tempe, buat tahu. Bisa dijawab 3 itu. Atau jenis kacang-kacangan yang lain. Pokoknya yang kacang itu biasanya mengandung protein nabati. Sekarang yang keempat. Nomor 4. Oke, nomor 4.
What is the meaning of nutrition food? Apa makna makanan yang bernutrisi? Mister, kok hampir sama kayak nomor 1? Yes, memang hampir sama kayak nomor 1. Bedanya bahwasanya di sini yang dimaksud makanan bernutrisi. Kalau tadi makanan yang sehat itu untuk tubuh kita, kalau makanan bernutrisi adalah segala jenis makanan yang mengandung mineral, vitamin, karbohidrat, lemak, protein yang lengkap. Lah itu disebut makanan yang bernutrisi. Jadi segala sesuatu makanan yang mengandung materi-materi, bahan-bahan yang ada karbohidratnya, ada lemaknya itu lengkap. Itu makanan yang bernutrisi. Mister, apa ada kalau cuma satu bahan makanan biasanya tidak lengkap? Makanya kita biasanya disuruh untuk memasak sesuatu agar makanan yang kita masak, agar kita makan merupakan makanan yang bergizi, yaitu bernutrisi. Jadi nggak hanya menyehatkan tapi bernutrisi. Oke? Sampai nomor 4 ada pertanyaan? Enggak. Jawabannya dari nomor 1 sampai 4. Bagi yang masih kurang, mohon dilengkapi terlebih dahulu. Oke? Ya. Sambil dilengkapi. Mister, lanjut ke let's analyze. Ya, halaman 7. Let's analyze. Number 1. Compare vegetables protein with animal proteins. Bandingkan protein nabati dengan protein hewani. Okay. Mister mulai jelasin lagi ya. Oke, kita mulai dari protein nabati. Protein nabati merupakan protein yang berasal dari tumbuhan, sedangkan protein hewani berasal dari hewan. Itu perbedaannya. Tapi dasarnya sama-sama berupa protein. Protein hewani, protein hewani itu lebih bisa untuk membentuk otot-otot kita. Sedangkan protein nabati tidak terlalu, fungsinya berbeda dengan protein hewani, tidak untuk membentuk otot manusia. Tapi sama-sama berfungsi sebagai protein karena kompleksitasnya berbeda. Itu perbandingannya. Mister, ada lagi, ada buahnya. Kalau kalian nanti buka banyak buku, banyak baca buku, buka-buka lagi, kalian akan menemukan apa sih perbedaannya. Lalu kalian akan bisa menyimpulkan bahwasanya kedua protein ini dibutuhkan tubuh. Bukan berarti kita harus memilih salah satu protein, tetapi bagaimana kita harus menyeimbangkan protein yang ada di tubuh kita. Biasanya nih, karena ini udah kelas 5 ya, ketika kalian kebanyakan protein, biasanya efeknya itu tidak menjadi sehat lagi. Apalagi yang udah kelas 5 ini udah akil balik, biasanya akan mulai muncul jerawat. Nah itu biasanya kebanyakan protein. Ada juga yang nggak betah dengan protein, maka biasanya akan biduren, kayak biduren gatal-gatal. Itu akibat dari kebanyakan protein, baik protein hewani ataupun protein nabati. Jadi fungsinya sama, hanya perbedaannya dari sumbernya dan juga sedikit berbeda di manfaatnya. Yang terakhir, oke, Mister lanjutin yang terakhir. Why do our body need healthy and nutrition food? Kenapa tubuh kita butuh
makanan yang sehat dan bernutrisi. Kita diberi Allah tubuh yang sempurna. Manusia merupakan makhluk yang sempurna. Lah, kita memiliki kewajiban untuk merawat tubuh kita. Caranya bagaimana? Dengan salah satunya dengan makan makanan yang sehat dan bernutrisi. Ketika kita makan makanan sehat dan bernutrisi, maka tubuh kita akan sehat, kuat, dan bisa melakukan ibadah dengan baik. Lalu, dalam pelaksanaannya, ketika kita sudah mendapatkan makanan yang sehat dan bernutrisi, manusia seringkali lalai. Sehingga ketika nemu makanan yang sehat, bergizi, bernutrisi, apalagi enak, maka manusia biasanya akan makan secara berlebihan. Atau ketika manusia itu harus makan yang sehat dan bernutrisi, tetapi rasanya hambar sehingga makannya tidak sampai kenyang. Lah, dua hal ini jadi masalah. Makan nggak sampai kenyang, makan cuma sedikit, atau makan berlebihan. Ini sama-sama tidak boleh. Walaupun makanannya sehat dan bernutrisi, ketika tidak makan dikit atau makan berlebihan, itu tidak boleh. Karena kebutuhan tubuh kita tidak akan tercukupi. Ketika berlebihan, maka nutrisi yang sudah kita makan akan berubah menjadi salah satu lemak jahat yang dapat mengakibatkan penyakit obesitas. Ketika kita kurang makan, tentunya akan lemes, tidak dapat melakukan aktivitas dengan baik. Nah, makanya dari itu, kenapa tubuh kita itu butuh makanan sehat dan bernutrisi? Karena tubuh kita banyak melakukan aktivitas baik secara fisik atau pikiran yang membutuhkan energi. Energi kita dapatkan dari makanan. Energi yang baik tentunya dapat dari makanan yang baik pula. Makanan yang baik yaitu makanan yang sehat dan makanan yang bernutrisi. Okay, that's all our explaining today. Mungkin itu saja penjelasan Mr. hari ini. Any question? Sebelum Mr. kasih tugas lagi? Silahkan kalau mau bertanya. Ayo sekarang tinggal sesi tanya jawab. Jikalau tidak ada tanya jawab, Mister akan akhiri biar kita nggak makan kuota banyak. Okay, I think enough today. Okay, let's close Alhamdulillah together. Penugasannya Mister share dari WA kayak biasanya ya. Bahasa Jawanya juga Mister share di WA aja. Oke. Terus nanti untuk PJO kan nunggu instruksi dari Bu Aulia. Oke. Oke, Mister akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Please.